Pemirsa, sepanjang tahun lalu Arab Saudi hanya menggelontorkan 900 ribu dolar Amerika Serikat dalam penanaman modal asing di Indonesia. Posisi Arab Saudi sebagai negara asal investasi ada di posisi 57 di bawah Afrika Selatan yang menanamkan modalnya sebesar 1 juta US dollar dan Mali yang bahkan mampu menginvestasikan sebesar 1,1 juta dolar Amerika Serikat. Jika dihitung pada periode 2010 hingga 2015, nilai investasi Arab Saudi tercatat kecil, hanya mencapai 34 juta US dollar atau 0,02% dari total investasi yang masuk ke Indonesia. Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, ke Indonesia diharapkan mampu menggenjot nilai investasi dan menghasilkan berbagai kerjasama antar dua negara. Apalagi momen kunjungan ini dinilai bersejarah karena Raja Arab terakhir kali melawat ke Indonesia 47 tahun silam. Lalu seberapa besar investasi yang akan dilakukan Arab Saudi ke Indonesia? Mampukah Indonesia memetik keuntungan dari kunjungan itu, mengingat kehadiran Raja Salman salah satunya ingin menjual saham Saudi Aramco di Indonesia? Membahas hal itu, kita akan mendiskusikannya bersama dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi periode 2010 hingga 2013, Gatot Abdullah Mansur. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Pak Hasib, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Dan juga nanti kita akan mencoba untuk menghubungi melalui sambungan telepon dengan pengamat ekonomi Didi J. Rahbini. Ya, kita akan langsung mulai dialog. Saya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, sebetulnya kalau kita cermati selama seminggu ke depan ini Indonesia bakal sibuk begitu ya untuk menjamu Raja Salman ini karena kan sudah 47 tahun ya. Ini kita kedatangan tamu penting dari Arab Saudi. Kalau menurut Anda sebetulnya seberapa penting sebetulnya Indonesia untuk Arab Saudi dan kenapa membutuhkan waktu begitu lama? 47 tahun baru datang lagi sekarang Indonesia. Terima kasih. Bahwa ini kunjungan ini adalah momentum besar ya. Dan misi Saudi Arabia saat ini tentu yang pertama kunjungan kenegaraan, tapi kedua sebenarnya kunjungan kekeluargaan. Kunjungan kekeluargaan. Beliau bawa keluarga banyak ya, sampai 1.500. 1.500 kurang lebih undangan Pak Gatot. Hanya delegasi resminya sebenarnya ada 112 saja. Kita harapkan bahwa kunjungan ini membawa bukan hanya berkah ya, tapi membawa oleh-oleh yang luar biasa ke Indonesia, yang bisa ditangkap oleh Indonesia, kan gitu ya. Pentingnya itu, karena itu pledge investasi yang 25 US miliar ya dolar itu baru pledge angka aja, komitmen. Nah, kita mengharapkan seluruh rakyat Indonesia agar pledge itu ditangkap benar gitu. Artinya dengan proyek-proyek yang sudah ada di sini, jangan sampai nanti tidak ada di follow up gitu, hanya di MOU. Setelah itu follow up-nya kurang. Oleh karena itu kita mengharapkan sekali, seluruh rakyat Indonesia mengharapkan sekali bahwa pemerintah ya, dan saya optimis itu menindaklanjutinya, mengawal, menjemput bola, terus dikawal agar investasi yang disediakan tuh betul-betul diserap dengan proyek-proyek yang nyata di Indonesia ini. Pak Gatot sebagai yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk Indonesia ya. Ini kenapa kok 47 tahun lamanya? Bukankah kita ini kan waktu yang cukup lama? Kenapa kok sekarang Raja Salman baru datang ke Indonesia? Itu ada alasan tertentu nggak sih? Sebetulnya nggak ada yang signifikan ya, karena hubungan kita sebenarnya baik-baik saja dengan Arab Saudi itu. Yaitu saya setuju juga dengan statement Duta Besar Arab Saudi di sini, Excellency Usamah, bahwa kita kan sudah baik dengan Indonesia gitu kan gitu. Terus tidak ada hal yang sangat mendesak Raja harus ke sini, gitu. Tapi sebetulnya juga sekarang ini Arab Saudi memang ada keperluan yang sangat ya, yang selama ini mungkin tanda petik agak terabaikan. Dulu kan bermesra-mesraan dengan yang tradisional lah ya, Amerika, Eropa. Ternyata sekarang itu dengan situasi yang terus berkembang, sehingga Saudi Arabia perlu melihat to east, ke timur ya, karena masa depan dunia itu sebetulnya ada di timur kan gitu ya. Kekuatan ekonomi itu sekarang ada di timur, ada Indonesia, ada Jepang, ada Cina. Kan gitu ya, ada Singapura, ada macam-macam. Ini kan memang rangkaian ya Pak Gatot, kan dari Malaysia, nanti juga mau ke Jepang, Cina begitu ya. Nah itu
harus dimanfaatkan betul ke depannya itu, dan itu merupakan pasar minyak ya, Saudi ya, Jepang, Cina, Indonesia, barangkali itu keperluannya, sehingga sebetulnya tidak ada yang ini, tapi keperluannya sekarang sini semakin dirasakan sangat penting. Saya ke Pak Hasib, kalau menurut Anda sendiri makna kedatangan Raja Salman, Raja Arab Saudi setelah 47 tahun ke Indonesia apa? Ya, yang pertama saya ingin menegaskan bahwa kunjungan Raja Salman ini menunjukkan yang pertama sekali ini adalah keberhasilan diplomasi. Nah, ini bukan karena ada Pak Gatot sebagai mantan duta besar. Saya kebetulan pernah di luar negeri. Kalau di luar negeri itu duta besar adalah mandatnya berkuasa penuh. Nah, artinya kalau ada keberhasilan seperti ini, maka sudah pasti termasuk di dalamnya adalah peran diplomasi yang dimainkan oleh teman-teman rekan-rekan diplomat kita, terutama yang ada di Arab Saudi. Mulai dari jajaran paling bawah sampai yang paling atas, ditarik lagi lebih tinggi lagi sampai ke Menlu, sampai ke Presiden. Jadi sekali lagi ini adalah keberhasilan jajaran diplomasi di dalam apa? Meyakinkan terutama Arab Saudi tentang pentingnya di Indonesia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kunjungan ini, menurut saya penting kita tampakkan dalam bentuk hal-hal yang simbolik ataupun yang transparan sekalipun, bahwa Indonesia dan Arab Saudi sama-sama dua negara yang berdaulat penuh. Jadi ada kesetaraan posisi di situ. Jangan ada yang merasa dia yang lebih di atas, ada orang yang merasa lebih di bawah. Jadi di dalam menyambut tamu, di dalam menerima tamu, di dalam bertamu, itu harus berada dalam posisi itu. Itu yang menurut saya harus kita tampakkan ke publik. Tidak bisa, walaupun ini Arab Saudi memang luar biasa besarnya, tapi kita tetap negara yang berdaulat. Dan kita tunjukkan itu hari ini, mulai dari kedatangan di Halim sampai di Bogor, masyarakat kita dengan begitu antusias menyambut kedatangan Raja Salman. Mereka, Raja Salman bukan raja mereka, tapi Raja Salman adalah tamu yang datang ke negeri kami. Ini penting agar tidak ada asumsi, oh seakan-akan, karena bagi masyarakat luas sederhana, terutama yang Muslim, wah ini kan Arab Saudi tempatnya Ka'bah, dan ini rajanya. Jadi saya tidak kebayang apa yang dibayangkan tentang raja yang mau datang ke sini gitu. Nah, ini harus diberikan penyampaian ke masyarakat bahwa ini adalah konteksnya saling menghormati di antara dua bangsa yang berdaulat. Baik, Pak Hasib, tapi dengan kedatangan Raja Salman, menurut Anda penyambutan yang saat ini sedang berlangsung begitu ya sampai seminggu ke depan sesuai porsinya tidak? Menurut saya sebagai penghormatan tuan rumah tidak ada batasan di situ. Tapi yang juga harus berlaku bagi mereka yang bertamu itu juga berlaku. Jadi hak dan kewajibannya itu sama antara yang bertamu dengan yang menerima tamu. Itu yang kedua yang menurut saya penting ditegakkan, Mas, di dalam prinsip kita bernegara berhubungan dengan negara lain. Yang ketiga yang tidak kalah penting menurut saya adalah tadi menjawab pertanyaan kenapa 47 tahun. Nah, ini yang saya bilang, pertama keberhasilan jajaran diplomasi. Bisa jadi dalam kurun sekian lama itu kita memang butuh prosesnya. Kalau kita baca riwayat Raja Salman memang dikenal sejak awal care, dekat dengan kedutaan-kedutaan kita, datang di hari. Jadi ini adalah perjuangan yang memang dari awal gitu. Yang berikutnya, penjelasan berikutnya kenapa 47 tahun? Karena ternyata di dalam kurun masa 47 tahun itu, kemudian di kedua belah pihak, Indonesia dan Arab Saudi, sama-sama ada kepentingan dan perkembangan yang hari ini membuat Raja Arab Saudi harus datang ke Indonesia. Jadi memang ada perkembangan di kedua belah pihak. Perkembangan dari sisi Arab Saudi kalau kita baca, setidaknya pakai dua perspektif, perkembangan politik global dan regional. Di global kalau kita baca situasinya hari ini, maka dalam situasi yang tidak menentu, cuacanya lebih buruk daripada musim hujan di Indonesia. Kondisi saat ini. Bayangkan yang dulu porosnya adalah Amerika dan Rusia di dua kutub yang berbeda, tapi sekarang justru belum ketahuan akan seperti apa. Karena Trump ada hubungan khusus dengan Rusia, bahkan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemenangan. Pak Hasib, tapi sebetulnya yang dicari oleh Raja Salman di Indonesia itu apa sih, Pak? Ini kan banyak negara, dia berkunjung ke 7 negara nih kalau nggak salah di Asia Selatan. Ini apa kalau spesifik Indonesia? Nah, saya selesaikan di situ ya. Itu baru aspek globalnya. Aspek regionalnya, Arab Saudi pasca Arab Spring itu mendapatkan berkat dia menjadi negara di garda terdepan di kalangan negara-negara Arab. Bicara tentang Arab Saudi pasca Arab Spring beda dengan Arab Saudi pra Arab Spring.
Kalau sebelum Arab Spring, Arab Saudi ini masih bersaing minimalnya dengan negara-negara lain dalam hal diplomasi dan politik, katakan dengan Mesir. Itu Raja Abdullah almarhum itu dengan Husni Mubarak, ya istilahnya segan sama segan gitu. Dan secara politik masih banyak yang mengambil alih adalah Husni Mubarak. Jadi ada Mesir, ada Yordania, ada Syria waktu itu yang merupakan macan-macan dunia Arab. Tapi setelah Arab Spring, macan-macan ini pada berjatuhan, pada bergulingan, Libya rontok, kemudian Mesir rontok, Yaman rontok, Ali Abdullah Saleh rontok, Syria sampai sekarang seperti itu. Arab Saudi yang dalam tanda kutip mendapatkan berkahnya dan dia menjadi negara terdepan di kalangan negara-negara Arab yang cukup menentukan. Bahkan Arab Saudi juga menentukan apakah masih mau berlanjut Arab Spring-nya atau enggak. Katakan seperti di Mesir. Almarhum mendiang Raja Abdullah itu salah satu orang yang membantu bagaimana kemudian gejolak politik di Mesir tidak berkelanjutan. Walaupun waktu itu ada tudingan yang agak negatif karena dianggap mendukung Sisi yang kebetulan anti terhadap Morsi. Jadi Arab Saudi sedikit dikecam oleh kelompok-kelompok Ikhwan di Mesir karena dianggap membackup kudeta, membackup orang yang merampas kekuasaan tidak secara demokratis. Tapi yang ingin saya katakan adalah peran. Nah ini yang terjadi dalam kurun 47 tahun. Belum lagi dia saat ini bersaing dengan Iran yang merupakan pesaing utama. Ada pesaing berikutnya sebenarnya tapi tidak terlalu besar, yaitu Turki. Kenapa tidak terlalu besar? Karena basis dukungan Turki tidak sekuat Iran. Kalau Iran masih banyak, ada Libanon, ada Syria dan lain sebagainya. Itu di sisi Arab Saudi. Di sisi Indonesia, selama 47 tahun juga perkembangannya luar biasa. Yang pertama, selama 47 tahun ini kita secara politik berhasil membuktikan kepada dunia bahwa ada sistem demokrasi yang sudah terbangun secara mapan. Sehingga tidak ada lagi pergantian kekuasaan di tengah jalan. Ini penting. Kalau sampai ada pergantian kekuasaan di tengah jalan, siapapun akan mikir untuk masuk ke situ. Arab Saudi pun melihat stabilitas di Indonesia, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian mungkin juga perkembangan peran diplomasi yang dimainkan oleh. Jangan lupa Indonesia punya konsep bebas aktif. Saya ingin sampaikan nanti kunjungan Raja Salman ini menjadi ujian tersendiri bagi sejauh mana kita memegang kebijakan politik bebas aktif. Ibaratnya kalau sudah kadung dekat, kita masih bisa netral nggak dengan teman yang lain? Jangan-jangan karena saya udah dekat dengan Pak Gatot, saya kemudian tidak menjadi terlalu dekat dengan Mas Kevin. Ini akan menjadi tantangan serius ke depan karena saya yakin habis ini akan, dan minimal itu mungkin harapan saya, akan ada kunjungan-kunjungan tingkat KTT lagi kepala negara yang datang ke Indonesia. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas ke Pak Gatot nanti kira-kira bagaimana kita betul-betul memaksimalkan kedatangan dari Raja Salman ini. Apakah cukup 10 nota kesepahaman yang sudah disepakati tadi di Istana Bogor untuk memaksimalkan kerjasama itu? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.